Bayangkan kamu baru pindah ke rumah baru, semangat memulai hidup baru. Tapi tiba-tiba menyadari tetanggamu ternyata sudah bertahun-tahun mencuri air dari rumahmu. Dan saat aku menemukan kebenarannya, aku tidak berteriak, tidak melapor. Aku hanya memutar satu keran. Hasilnya, hidupnya hancur total dalam semalam. Kalau kamu pernah merasakan kesal karena orang lain seenaknya memanfaatkan kamu, maka cerita ini bakal jadi kepuasan tersendiri. Klik tombol subscribe, kasih like, dan tulis di komentar. Apa balas dendam paling memuaskan yang pernah kamu lihat? Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku tinggal di Asia dan baru saja membeli rumah baru di pusat ibu kota. Rumah ini dulunya milik teman keluarga yang sudah lama pindah ke luar negeri, dan karena mereka butuh uang cepat, aku mendapatkannya dengan harga yang sangat bagus. Tapi kondisi rumah masih setengah renovasi, pintu utama hanya dikunci dengan gembok, dan pagar pun belum ada. Jadi kesannya, rumah ini seperti tak berpenghuni. Hari pertama aku pindah, aku langsung sadar ada yang janggal. Ada sebuah sepeda motor terparkir di garasiku. Aku keluarkan saja ke jalan. Lalu besoknya aku langsung pasang pagar. Sorenya, seorang pria tua datang mengetuk pagar dengan wajah marah. Aku sengaja tidak membukakan. Dari balik jendela, aku lihat dia kesal, tapi akhirnya menyeret sepedanya dan pergi. Dari situ aku sudah punya firasat. Sepertinya lingkungan ini penuh masalah. Beberapa minggu kemudian, aku lagi mandi dan heran kenapa air yang keluar kecil banget. Lalu aku dengar suara pompa air dari rumah tetanggaku yang posisinya tepat di sebelah. Rumahnya besar, 3 lantai. Dia tinggal di lantai dasar, sedangkan 2 lantai lainnya dia sewakan ke penyewa. Aku langsung curiga. Jangan-jangan pompa itu mengisap air dari rumahku. Untuk memastikan, aku menunggu sampai pompanya mati. Lalu aku coba nyalakan keran di rumahku. Dan benar saja, tekanan air langsung kembali normal. Aku coba beberapa kali di waktu berbeda. Hasilnya sama. Saat itulah aku sadar. Selama bertahun-tahun rumah ini kosong, dia sudah menyambungkan pipa ke rumahku dan seenaknya mencuri air. Sekarang, perlu kamu tahu, di negaraku, harga air itu sangat murah. Bahkan dengan 3 anjing, mencuci mobil seminggu sekali, dan menyiram taman, tagihan bulananku paling cuma sekitar $5. Artinya, secara uang aku nggak rugi besar. Tapi bukan soal itu. Masalahnya adalah rasa hormat. Ada orang tua pelit yang merasa dirinya berhak memanfaatkan properti orang lain, tanpa izin, tanpa rasa malu, dan merasa bisa lolos begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan itu. Aku ingin memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Aku memilih cara paling sederhana, tapi paling mematikan untuknya. Aku tunggu saat pompa air tetanggaku menyala. Begitu aku dengar bunyinya, aku langsung mematikan saluran utama air di rumahku. Sekilas, mungkin kamu pikir itu nggak akan ngaruh. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Sistem tangki air di atap rumah kami pakai sensor pelampung otomatis. Jadi ketika tangki kosong, pompa akan terus menyala sampai air penuh. Tapi karena aku menutup saluran, air tidak pernah masuk. Akibatnya, pompa akan terus bekerja tanpa henti, menyedot tanpa hasil. Apa akibatnya? Mesin pompa jadi kepanasan. Listrik terus tersedot. Kabel lama di rumahnya tidak mampu menahan beban. Malam itu, sekitar jam 3 pagi, aku dengar kekacauan. Semua penghuni rumah tetanggaku terbangun, marah-marah karena air tidak keluar dan listrik rumah mati total. Ternyata pompanya tidak hanya rusak, tapi juga membakar sekring dan merusak instalasi listrik seluruh rumah. Penyewa yang tinggal di lantai atas ngamuk, teriak-teriak ke si kakek yang jadi pemilik rumah. Karena di negara kami, air dan listrik adalah kebutuhan pokok yang dilindungi hukum.
Kalau penyewa tidak mendapatkannya, itu langsung jadi pelanggaran berat bagi pemilik rumah. Akibatnya, salah satu penyewa langsung pindah 2 hari kemudian. Keduanya melaporkan ke polisi. Si kakek didenda $500, jumlah yang sangat besar di sini. Dia juga harus mengembalikan deposit penyewa, plus memperbaiki instalasi listrik dan pipa, yang jelas butuh biaya lagi. Dan karena dia hanya pensiunan tanpa penghasilan lain, penyewa itulah satu-satunya sumber uangnya. Kini, semuanya lenyap. Beberapa hari kemudian, dia datang ke rumahku. Dari balik pagar, dia bertanya dengan wajah datar, "Apakah kamu menutup aliran air rumahmu?" Aku hanya tersenyum dan menjawab tenang, "Oh iya, kemarin ada pipa bocor. Jadi aku matikan sampai tukang datang untuk betulin." Dia terdiam. Wajahnya masih datar. Tapi aku bisa lihat amuk yang dia tahan dalam hati. Dia hanya bilang, "Oh, ok," lalu berjalan pergi. Hari Minggu, aku dengar dia sudah mengemasi barang dan pindah ke rumah anaknya. Dia tidak lagi sanggup hidup di rumah itu. Dalam hati aku merasa puas. Dengan satu putaran keran, aku bukan hanya menghentikan pencurian air, tapi juga menyingkirkan tetangga yang berpotensi jadi sumber masalah besar. 2 masalah selesai dengan 1 tindakan. Keadilan kadang tidak datang lewat pengadilan atau polisi. Kadang cukup dengan 1 langkah kecil yang cerdas. Seseorang yang sombong bisa merasakan akibat dari keserakahannya sendiri. Dan buatku, itu jauh lebih memuaskan daripada sekadar melawan dengan kata-kata. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah balas dendam ini sudah cukup setimpal? Atau masih terlalu ringan? Tulis pendapatmu di komentar. Kalau kamu suka cerita seperti ini, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like video ini supaya lebih banyak orang bisa menikmati kisah keadilan yang memuaskan.